warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Salha, bagaimana kabarnya nih hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini baik Bu dan sehat walafiat. Alhamdulillah, kelihatan sih ya Bu, hari ini terlihat cerah dan kita sama-sama pakai ini ya warna kuning. Oke, kabarnya baik Bu ya. Jadi hari ini saya minta izin untuk kita melakukan proses coaching Bu sebelum kegiatan nanti supervisi pembelajaran Ibu di kelas. Oh iya. Jadi kita akan mendiskusikan beberapa hal dan nanti akan ada yang saya tanyakan. Nah, terutama ini yang pertama tentang tujuan pembelajaran Bu. Tujuan pembelajaran Ibu yang nanti akan dilakukan ketika pembelajaran di kelas bisa Ibu sampaikan. Oh iya. Terima kasih Bu Rahma. Alhamdulillah kebetulan saat ini saya lagi tidak mengajar karena jam pelajaran kosongnya, tidak ada jam mengajar saat ini. Jadi bisa berdiskusi dengan Bu Rahma mengenai tujuan pembelajaran yang akan saya capai itu. Pada waktu supervisi nanti kegiatan pembelajarannya tujuannya adalah yang pertama agar siswa itu mampu menjelaskan mengenai potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis kenapa terjadi perubahan sumber daya alam yang ada di Indonesia dan juga cara mengatasi perubahan tadi bagaimana. Nah, itu saja Bu Rahma. Luar biasa sekali, menarik Bu untuk tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti. Mungkin nanti kegiatan-kegiatannya pastinya juga akan menarik karena berhubungan dengan sumber daya alam Bu ya. Nah, jadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang tujuan sudah sangat jelas. Nah, selanjutnya bagaimana nih Bu? Apakah nanti ada area pengembangan yang ingin Ibu capai dari kegiatan pembelajaran di kelas nanti terhadap murid-murid Ibu di kelas? Oh iya Bu Rahma. Jadi ini ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan. Antara lain saya ingin menciptakan pembelajaran di kelas itu yang aktif, kemudian efektif dan juga menyenangkan, sehingga murid merasa betah untuk mempelajari materi tersebut dan tidak merasa jenuh apalagi merasa bosan di kelas. Nah, jadi saya juga ingin mengatur kelas itu menjadi nyaman, kemudian mengelompokkan siswa itu sehingga siswa itu semuanya merasa terlayani seperti itu. Jadi kemudian saya juga ingin agar murid itu bisa mengeluarkan ide-idenya, ide-ide kreatifnya, melalui tugas-tugas yang akan saya berikan nanti. Jadi mereka akan berkarya di situ. Ya, gitu. Luar biasa sekali Bu untuk area pengembangan yang Ibu sampaikan. Dari yang Ibu saya tangkap tadi, sebenarnya itu banyak problem yang dialami oleh guru-guru Bu ya. Jadi efektifan murid ketika berada di kelas, kemudian apakah murid itu merasa senang atau tidak, nah itu yang perlu ditingkatkan. Oke, luar biasa Ibu. Selanjutnya dari apa yang Ibu sampaikan tadi tentang pengembangan yang ingin Ibu capai, kira-kira bagaimana nih strateginya untuk mencapai area pengembangan tersebut? Setelah saya menengok lagi ke belakang, saya sudah menggunakan berbagai model pembelajaran, namun siswa itu kan selalu ada yang kurang aktif atau ada yang mengantuk, bahkan tidak mendengarkan. Nah, pada saat supervisi ini nanti saya berencana menerapkan pembelajaran yang baru saya pelajari, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kan di situ nanti saya akan mengelompokkan siswa itu berdasarkan gaya belajarnya, berdasarkan tingkat kemampuannya. Nah, kemudian membagi peran siswa itu supaya mereka aktif semuanya di dalam pembelajaran tadi.
Ya. Luar biasa Ibu. Jadi ketika mungkin murid-murid dikelompokkan sesuai keinginan mereka Bu ya, kan sesuai Ya. gaya belajarnya tadi, kemudian mereka juga diberikan semuanya kesempatan untuk aktif, dari diberikan arahan untuk tugasnya masing-masing. Iya. Apa namanya, luar biasa sekali Ibu. Jadi harapannya semoga itu bisa terlaksana Bu ya semuanya. Iya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan sangat jelas sekali. Semoga berjalan lancar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Iya, terima kasih Bu atas dukungannya, dan saya melakukan seperti saya nanti. Saran dan pendapat dari Ibu sangat bermanfaat bagi saya. Nah, itu saya akan nambah mendukung saya di dalam melakukan kegiatan pembelajaran nanti. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Sama-sama Ibu Salha. Jadi kita nanti mungkin setelah ini bisa kembali sharing kembali ketika dipaskan nanti Bu ya, untuk memantau perkembangan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini mungkin kita cukupkan Bu ya, sampai di sini, atau ada yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa sudah cukup bersama. Iya, kalau begitu kita masing-masing di aktivitas ya Bu ya, nanti kita persiapan untuk proses supervisi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Salha. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Iya. Apakah sudah siap untuk belajar? Bagaimana perasaannya hari ini? Iya. Adakah yang lagi sedih? Ada? Iya. Tidak ada. Ya, jadi semuanya lagi senang. Ya. Iya. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu minta kalian baca doa dulu naklah, dipimpin oleh ketua kelas. Ya. Ya. Ibu absen dulu naklah. Siapa-siapa yang tidak hadir. Ahmad Rafi Maulana, Azkia Putri Humaira, Dendi Dwi Nugroho sakit. Dipa Amarsya Salsabila, Fitria Agustina Rahman, Puspita Sari, Geza Klaisen Ranita Kyun, ya, Hayatun Nupus, ya, Imer, Kesa Nabila, oh pindah naklih Kesa, diingat Ibu. Lydia Nor Febrianti, Alikas juga, Mikaela Amanda, ya, Muhammad Hengki Handoyo, Muhammad Rifki Adinata, Nur Askia, Nur Laila Azahwa sakit. Falhah Salsabila, Kasrina Rahnisa, Raina Ramadina, Rahmat Hidayatullah, Regina Putri, iya, Ridi Haryono, Rizka Amelia, iya, Sapina Fitri Parjana, Zabira Yumna Aisyah, LDKS Jahra, LDKS juga, Musa Nabi Tupolo, Putri Nur Felicia, oh LDKS juga. Nah, hari ini kita akan membahas materi potensi
ekonomi lingkungan, potensi ekonomi dan lingkungan, eh, yaitu tentang perubahan potensi sumber daya alam. Namun sebelum itu, supaya kalian lebih rileks, ayo kita nyanyikan dulu lagu dari Sabang sampai Merauke. Berdiri semuanya. Ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Sambil tepuk tangan, anak lah. Pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, silahkan duduk kembali. Ibu mau tanya dulu, untuk kalian, apa saja yang terdapat di alam kita ini, apa saja yang terdapat di alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia? Kira-kira apa saja? Angkat tangannya yang bisa menjawab lah. Yang kalian lihat di alam ini apa saja yang dapat digunakan di dalam kehidupan kita? Maksudnya seperti itu. Kira-kira apa aja? Pian memakai apa? Yang pian pakai ini? Pakai? Yang pian pakai itu apa ngarannya? Baju. Baju itu asalnya dari apa? Dari kain. Kain itu dari apa? Terbuat dari apa kain? Dari benang. Benang itu terbuat dari apa? Benang terbuat dari apa? Hah? Apa langsung bisa jadi benang? Tidak. Dari apa? Ada yang dari ulat. Terus ada yang dari apa lagi? Dari domba ada. Dari apa lagi? Dari kapas. Ada naklah dari kapas. Nah, kapas tuh dapatnya di mana? Di pohon. Pohon tuh adanya di mana? Di hutan. Berarti yang kita pakai itu termasuk bagian dari sumber daya alam. Nah, apa yang kita gunakan itu adalah termasuk dari sumber daya alam. Terus untuk itu, adakah yang ingin bertanya pada Ibu mengenai yang sumber daya alam tadi? Adakah? Ada. Nah, mengapa harus menggunakan sumber daya alam? Adakah yang bisa menjawab pertanyaan dari Nukos? Ayo, ada? Mengapa harus menggunakan sumber daya alam? Kenapa? Segala sesuatu itu berasal dari alam. Yang kita pakai ini berasal dari alam. Kita tidak bisa berlepas dari sumber daya alam. Makanya harus kita jaga kelestariannya dari sumber daya alam. Coba perhatikan dulu. Nah, di sini untuk dalam mempelajari ini kita maksud dan tujuannya adalah agar pian berataan itu memahami cara masyarakat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun tujuannya sebenarnya banyak, tapi kita ambil yang 2 aja dulu, karena tidak cukup 2 jam pelajaran. Yang pertama adalah menjelaskan tentang potensi sumber daya alam. Yang kedua, itu adalah mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Nah, ini nanti yang kalian kalian cari nanti pada diskusi nanti. Nah, jadi ada beberapa tujuan pembelajaran nanti dalam materi potensi ekonomi dan lingkungan ini. Ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 naklah. Ada 7 yang harus kalian capai. Nah, untuk hari ini kita membahas yang 2.
Yang pertama itu menjelaskan potensi sumber daya alam. Jadi pian harus nanti Ibu harapkan dapat menjelaskan apa itu potensi sumber daya alam. Yang kedua, Ibu harapkan pian bisa mengidentifikasi faktor apa yang menyebabkan sumber daya alam itu berubah. Nah, berubah itu bisa bertambah, bisa berkurang, bisa langka, bisa habis. Nah, jadi itu namanya perubahan. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada di layar. Itu ada, ini gambar apa, Nak? Gambar apa itu? Gambar hutan. Yang ini, Bang? Laut. Yang ini tambang. Artinya ada 3 jenis sumber daya alam yang ada di Indonesia, yaitu dari hutan, kemudian sumber daya alam tambang, kemudian sumber daya alam laut. Nah, kita hari ini khusus bahas mengenai perubahannya, Nak, mengenai perubahannya. Kenapa jadi bisa berubah? Nah, salah satu yang harus kita jaga itu adalah yang selalu berubah adalah hutan, Nak. Sumber daya hutan ini sangat penting bagi kehidupan manusia dan harus kita jaga, Nak. Harus kita jaga. Nah, ini sumber daya alam kemaritiman, terumbu karang, hutan mangrove, energi kelautan. Nah, itu adalah beberapa tadi gambar sumber daya alam. Nah, Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi. Sekarang masing-masing, coba kalian masing-masing saling bercerita tentang sumber daya alam yang ada di sekitar pian. Rumahnya di mana? Di Desa Muara Ureng. Nah, Muara Ulin itu di mana? Di Pegunungan Meratus. Pegunungan Meratus. Nah, sumber daya alam apa aja yang ada di sana? Sumber daya hutan, tanah, batuan. Sumber daya alam itu digunakan untuk apa aja? Untuk kebutuhan rumah tangga biasanya dipakai. Kalau emas biasanya dijual buat kebutuhan rumah tangga. Kayu? Kalau kayu buat peralatan rumah, dibangun seperti rumah-rumah gitu. Beri aplaus dulu untuk teman kalian Imirnya. Bagaimana kalau kita langsung dengarkan dari Imir? Imir, silahkan kalian maju ke depan, ceritakan tentang apa yang terdapat di tempat kalian, di tempat kamu. Perkenalkan, nama saya Imir, saya tinggal di Desa Muara Ureng. Banyak sumber daya alam yang terdapat di daerah Pegunungan Meratus, contohnya hutan, kayu, tanah, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, dan emas. Tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan untuk dibuat obat-obatan alami. Kalau kayu dibuat untuk bahan rumah, pembuatan rumah atau keperluan rumah tangga. Kalau emas dimanfaatkan untuk dijual dan kemudian dijadikan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tepuk tangan dulu untuk Imir. Iya. Sekarang kita berkelompok berempat, Nak. Berkelompok berempat. Langsung aja dirapatakan mejanya empat-empat. Untuk kelompok sini nanti pian Ibu kirimi link video, Nak, yang harus kalian tonton lah, yang dua inilah. Terus yang pian ini baca di artikel sini aja. Nah, pian baca di artikel. Ibu beri waktu 5 menit, silahkan dibaca artikelnya. Dan yang pakai Chromebook silahkan dibuka videonya, ditonton dulu videonya. Email pian mana? Silahkan dulu.
Yan. Ah, tawala di ano. Hmm. Yang nomor satunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan jawaban nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang potensi sumber daya alam? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sekian dari kelompok kami ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami nomor 2. Apa yang dimaksud dengan perubahan potensi sumber daya alam? Perubahan potensi sumber daya alam merupakan segala perubahan yang terjadi pada kualitas maupun kualitas yang digunakan manusia. Mengapa sumber daya alam bisa berubah? Pertanyaan dari kelompok. Silakan kelompok 2. Penyebab perubahan potensi sumber daya alam terbagi menjadi 2 jenis, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikaela Amanda Indita Rahman dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apa saja faktor yang memengaruhi perubahan potensi sumber daya alam? Jawabannya, penyebab perubahan sumber daya alam yaitu faktor alam dan faktor manusia. Nah, jadi itu sebuah pertanyaan oleh karena pertanyaan. Tadi ada berapa pertanyaan? Tadi ada 4 bukan? Ada 4 pertanyaan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang ada di alam atau di muka bumi yang dimanfaatkan oleh manusia. Dan yang kalian lakukan ini, apa yang kalian rasakan setelah kalian berdiskusi? Ada yang menggunakan kelompok, ada yang menggunakan karton, ada yang menggunakan
eh, apa namanya gambar, ya. Karena kan kemarin Ibu sudah mengirim link untuk paket gaya belajar ya. Ada yang tak butuh melihat gambar, ada yang tak butuh pandangan, ada juga yang tak butuh melihat dan mendengar apa yang bisa kita oleh pendengar. Nah dari itu, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian apa namanya senang dengan pembelajaran hari ini? Senang. Kenapa jadi senang? Apa? Mikaela apa? Biasanya karena bisa berdiskusi dengan teman-teman. Yang lain? Alasannya apa? Alasannya karena kalian dengan senang. Karena bersama-sama. Karena bersama-sama mengerjakan bersama-sama atau berkolaborasi dengan teman. Jadi saling bertukar bermanfaat. Kan sampai di sini dulu, nanti ada evaluasi, nanti kita evaluasi nanti saja kelas pertemuan yang akan dilakukan Anda waktu ini sudah ini nanti ada di ide Ibu. Ibu sudah memperhatikan tadi, jadi matematika ada penilaian kalian yang penilaian setiap kalian, mungkin ada juga nanti penilaian dari kawasan penilaian matematika. Oke, Ibu juga pembukaan sama sebelum Ibu silakan ditanyakan. Baik, apa yang kalian dapatkan hari ini tadi apa? Pelajaran baru tentang apa? Tentang sumber daya alam ya untuk dan untuk pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Salaha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Rahma. Iya Ibu, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana juga? Alhamdulillah baik Ibu. Kabar saya juga baik. Untuk hari ini, izin Ibu saya menyampaikan tujuan daripada kegiatan kita hari ini yaitu wawancara pasca observasi pembelajaran Ibu di kelas. Iya Bu. Bagaimana nih Bu, setelah Ibu melakukan kegiatan observasi di kelas, Ibu melakukan kegiatan pembelajaran bersama dengan murid-murid, perasaannya bagaimana Bu? Saya merasa semangat sekali melihat sangat antusias dalam kegiatan pembelajaran. Iya, antusias ya Bu ya muridnya. Jadi ketika melihat murid-murid itu antusias, Ibu merasa bersemangat. Nah, jadi ada suntikan energi seperti itu ya Bu untuk kegiatan pembelajaran kemarin. Oke, setelah Ibu melakukan menyampaikan dari perasaan Ibu, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana tujuan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Dari pembelajaran kemarin ada 3 tujuan. Yang pertama adalah menjelaskan potensi sumber daya Indonesia, kemudian mengidentifikasi faktor yang menyebabkan penurunan potensi sumber daya alam Indonesia, dan juga yang ketiga adalah menjelaskan cara mengatasi penyebab terjadinya perubahan potensi sumber daya alam di Indonesia. Oke, Ibu sudah menyampaikan ya tujuan dari pembelajaran Ibu. Kemudian apakah dari tujuan tersebut sudah terlaksana saat kegiatan pembelajaran Bu? Iya Bu. Melihat dari kegiatan kemarin, saya merasa sudah terlaksana Bu. Murid sudah dapat mengidentifikasi atau menggunakan mode pembelajaran yang saya lakukan kemarin, itu program basic learning terkait dengan materi saya itu materi perubahan sumber daya alam.
dan juga menyentuh cara mengatasinya. Nah, di mana saat itu siswa kan saya minta untuk apa namanya, mengapresiasikan apa namanya itu hasil diskusinya itu dalam berbagai bentuk. Nah, kemudian mempresentasikannya melalui kelompok. Nah, jadi melalui MCD. Jadi bisa berupa video, bisa berupa foto, bisa juga mereka berupa artikel biasa atau PPT biasa yang ditampilkan di saat kemarin itu kegiatan yang lain. Iya, apa yang sudah disampaikan, kemudian apa yang sudah dilihat, luar biasa sekali Bu. Setiap tahapan kegiatan yang sudah Ibu laksanakan itu sudah terlaksana sesuai dengan MPT yang Ibu buat. Dari terkait apa yang sudah Ibu sampaikan, selanjutnya apa yang mungkin ingin Ibu tingkatkan lagi nih? Kemarin itu saya merasa kurang di dalam hal pemberian umpan balik. Ya, jadi saya merasa di situ belum maksimal dalam hal umpan balik terhadap murid. Gitu. Nah, mungkin di kesempatan yang akan datang saya akan memperbaikinya untuk lebih baik lagi dalam memberikan kesempatan umpan balik dari murid. Oke. Jadi yang Ibu sampaikan tadi dapat saya tangkap bahwa dalam pemberian umpan balik Bu ya, apakah dari pemberian umpan balik itu tidak sempat karena waktu atau memang karena terlupa Bu? Nah, kemarin kan memang waktunya sudah lewat, jadi saya juga kurang bisa memanajemen waktu kemarin itu, mungkin karena keasikan siswanya itu presentasi itu keasikan juga memberikan tanggapan-tanggapan dari yang belum lain, akhirnya waktunya tidak sempat, dan umpan baliknya ini beberapa kali saja dari siswa. Iya, karena memang saat diskusi presentasi itu sangat menarik Bu ya. Kadang murid ini minta waktu lebih, jadi mungkin di situ untuk manajemen waktunya Bu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, mungkin apakah ada nih nanti strateginya bagaimana supaya Ibu bisa melakukan perbaikan dari hal yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin pada lain kesempatan saya akan lebih memanajemen waktu. Seperti misalnya memberikan batasan waktu kepada siswa dalam mengerjakan tugasnya, kemudian di dalam memberikan tanggapan atau pertanyaan itu diberikan batasan untuk misalnya satu kelompok satu pertanyaan. Nah, jadi kan waktunya terbukti. Ya. Oke, strategi yang Ibu sampaikan sudah luar biasa sekali Bu. Jadi mungkin dari manajemen waktu itu kita harus banyak latihan dan betul mempersiapkan Bu ya dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita lakukan pembicaraan terhadap pasca observasi. Apakah ada yang ingin disampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Tidak ada lagi yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Ibu sudah memberikan semacam pandangan saran dari Ibu kepada saya. Jadi saya sangat berterima kasih. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Harapannya nanti kita bisa saling berbagi kembali mungkin terhadap perkembangan apa selanjutnya yang akan Ibu lakukan. Saya juga berterima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan pasca observasi ini. Mungkin itu saja dari saya. Tetap semangat untuk selalu menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.